Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu maulana nabi hadirin jamaah Masjid Jami'ul Huda yang mudah-mudahan seluruhnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mulai kajian malam ini dengan terlebih dahulu bertawassul kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'in, para awliyaillah, khusus untuk para masyayikh, para ulama, khusus mu'allif hadal kitab Syekh Zainuddin Al-Madibari wa nasallahu sirrahul aziz wa nafa'akallahu bihim wa bi'ulumihim fid-darain amin. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un yahillu al-hariru li'inain illam yajid ghairuhu aw lam yakum maqamahu bi daf'is silah. Cabang halal memakai sutra, memakai pakaian yang terbuat dari sutra liqitalin, karena alasan untuk perang. Jadi perangnya perang zaman dulu ya, bukan perang sekarang. Zaman dulu perangnya ya pakai pedang, sehingga fungsi pakaian yang terbuat dari sutra itu ada manfaatnya, gitu, ada gunanya. Karena licin sehingga dimungkinkan pedang meleset. Ya, begitu mengenai tubuh meleset karena licinnya. Nah itu. Illam yajid ghairu, jika tidak menemukan bahan yang lain yang bisa mengantisipasi tergoresnya badan karena pedang, gitu ya. Alam yakum maqamahu fi daf'is silahi, atau tidak ada bahan yang menyamai kedudukan sutra dalam hal menolak senjata. Jadi karena memang perang dulu belum pakai senapan, belum pakai tembakan, ya, masih manual pakai pedang, sehingga pakaian terbuat dari sutra itu ada manfaatnya ketika dipakai oleh laki-laki karena untuk alasan perang. Yang pada dasarnya hukum memakai pakaian sutra asli murni itu adalah haram bagi laki-laki. Tapi kalau karena di sini untuk alasan perang boleh. Dan kalau tidak ada alat ataupun tidak ada pakaian yang dengan bahan lain, ya, kalau ada yang lain yang lebih bagus atau yang bisa kedudukan minimal sama dengan manfaatnya sutra ketika untuk perang, maka sutra tidak boleh dipakai, harus pakai bahan yang lain. Wasahhaha fil kifayah di qaul Jam'i, dan Ibnu Rif'ah di dalam kitab Al-Kifayah itu mensahihkan kaul para golongan para ulama
yajuzu al-quba'u wa ghairuhu mimma yasluhu lil qitali. Dan qaul jam'in itu isinya gini, pakaian yang dinamakan al-quba'. Al-quba itu sejenis pakaian yang yang terbelah di bagian depannya, ya seperti jubah-jubahnya Ka'bah itu Pak, yang pakai kancing depan itu. Jadi itu namanya quba. Dan quba ini khusus yang terbuat dari sutra. Kalau melihat pakaian yang di film-film Cina misalnya itu kan, kalau dipakai buat naik kuda itu ininya ngembang begini. Nah, jadi pada bagian dadanya itu terbuka, itu namanya kuda. Mimma yasluhu lil qitali, dan lainnya dari pakaian yang pantas untuk digunakan berperang. Wa in wajada ghayrahu, walaupun di sini menemukan yang lainnya, ada bahan yang lainnya. Kenapa boleh? Irhaban lil kuffari, karena untuk menakut-nakuti orang kafir. Jadi dengan pakaian kubah terbuat dari sutra, ya, gagah, sehingga orang-orang kafir menghadapi pasukan muslim yang pakaiannya seperti itu takut gak ngeper gitu. Jadi kata lihat saya di seperti menghias pedang dengan perak supaya kelihatan lebih mengkilap dulu Pak, berkilau. Makanya pedangnya itu disepuh atau dihiasi dengan perak. Wali hajatin, dan karena ada hajat, bolehnya kita memakai pakaian sutra itu karena ada hajat. Hajatin in adahu wairuhu, seperti pakaiannya seperti ketika terkena gatal-gatal. Jadi orang pakaian orang terkena penyakit gatal-gatal itu, kalau pakaiannya pakaian biasa mungkin karena kasar bisa jadi menyakitkan, ya. Sementara kalau pakai sutra tidak, maka boleh pakai sutra, ya. In adahu wairuhu, jika dia ketika mengenakan pakaian selain sutra, dia akan merasa lebih sakit, ya, karena kasar misalnya. Jadi kapelnya itu bergesek-gesek begitu, akhirnya nambah sakit. Sementara kalau dia pakai sutra tidak, ya. Atau mungkin mitosnya dengan sutra itu bisa menyembuhkan gatal-gatal, jadi dia sudah pakai sutra apa-apa karena tak hajat. Aukana fihi naf'un la yujadu fi ghairihi, atau di dalam menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra itu ada manfaat yang tidak dijumpai atau tidak ditemukan di pakaian dari bahan yang lain selain sutra. Misalnya ternyata setelah memakai pakaian sutra, kudiknya sembuh, kudiknya sembuh misalnya. Ya, berarti memakai pakaian sutra boleh karena untuk alasan itu. Wa qamlun lam yandabi bihurihi, serta kutu, misalnya kutuan, badannya itu banyak kutunya. Kutu itu tidak hilang kecuali kalau pakaian yang kita pakai adalah terbuat dari sutra, topinya sutra, bajunya sutra. Nah, sehingga kutu-kutu yang nempel itu tidak bisa bertahan lama misalnya, dan ternyata memang ada manfaatnya di situ, ya. Tidak bisa menolak dari bahan yang lain, dari kutu, maka pakai pakaian sutra tidak apa-apa. Walim ro'atin walau biftirosid, dan boleh dikenakan oleh wanita, ya. Jadi walim ro'atin itu artinya pakaian sutra boleh dikenakan oleh wanita.
walaupun dengan dijadikan sebagai alas, misalnya dijadikan sebagai spray, ya, alas tidur supaya dia nyaman tidurnya di atas spray yang terbuat dari sutra. Lalu bila hailin, tidak bagi laki-laki dengan tanpa penghalang. Itu kalau misalnya istri di rumah masang spray pakai sutra, nah, ini kan yang boleh pakai hanya perempuan. Laki-laki bagaimana kalau ingin tidur bersama dengan istrinya sementara spray yang digunakan terbuat dari sutra? Lapisin lah untuk tidur suaminya, dilapisin pakai bahan yang lain, sutranya di bawah, di atasnya katun misalnya, itu tidak ada masalah. Jadi nggak boleh itu ketika nempel langsung tanpa ada penghalang, itu haram. Wa yahillu minhu hatta lirrajuli khaytus subhati, dan halal benda bahan yang terbuat dari sutra, sehingga boleh juga untuk laki-laki khaytus subhati, tali yang digunakan untuk tasbih itu boleh kalaupun terbuat dari sutra, ya, talinya terbuat dari tasbih itu tali tasbihnya terbuat dari sutra, itu boleh. Wazarul jaibi, dan kancing baju. Jadi misalnya kancing bajunya itu terbuat dari anyaman, nah, anyamannya terbuat dari sutra, atau mungkin benang yang dipakai untuk memasang kancing baju, benangnya terbuat dari benang sutra misalnya, nggak apa-apa. Wa kaisul mushafi, dan wadahnya mushaf, tempatnya, jadi kantong mushaf, kantong Al-Quran, ya, Al-Quran dikantongin pakai bahan yang terbuat dari sutra, boleh, ya. Wadarahim, dan kantong duit, ya, nggak apa-apa kalau itu kantong duit. Wabuta'ul imamah, ya, dan pucuknya serban, jadi serban yang pakai di kepala, kemudian pucuknya itu diikat pakai bahan yang terbuat dari sutra, nggak masalah. Wa alamur rumhi, dan bendera yang dipasang di atas tombak, ada bendera yang terbuat dari sutra, itu boleh. La syarabatul lati bi ra'sis subhati, ya, bukan sarabah. Sarabah itu apa? Kocah yang ada di ujungnya tasbih itu, Pak, itu nggak boleh pakai sutra. Wa yajibu lirajulin lubsuhu haitsu lam yajid satirul awrati lahu. Nah, begini. Kalau masalahnya karena hajat itu boleh, apalagi karena darurat. Maka jika tidak ada pakaian yang lain selain sutra untuk menutup auratnya, maka memakai pakaian sutra bagi laki-laki wajib, ya, wajib, ya. Wajib lirajulin lubsuhu, bagi laki-laki wajib memakainya, memakai sutra. Haitsu lam yajid satirul awrati lahu, sekira tidak ada, ya, untuk menutup aurat, ya, selain sutra, tidak ada lagi, sudah berarti wajib walaupun bahan yang dikenakan adalah sutra. Hatta fil khalwati, sehingga di tempat sepi, tempatnya tidak ada orang lain, boleh maka sutra itu wajib. Jadi misalnya di tempat yang sepi, tidak ada orang sama sekali, kondisi kita telanjang, tidak ada pakaian lain, yang ada hanya sutra, tapi kan nggak ada orang, Pak, nggak ada orang, berarti kan kalau pintu buka nggak ada yang lihat, tetap wajib ditutup, ya, walaupun dengan pakaian sutra. Wa yajuzu lubsu thawbil makruhi di ayyi launin kana illa muzaffar, diperbolehkan memakai pakaian yang diwantek, dikasih warna, ya, dikasih warna,
dengan warna apapun, warna apa saja boleh, illal muzaffar, kecuali pakaian yang diwantek atau dikasih warna dengan minyak zafaron, itu tidak boleh. Minyak zafaron dipakai untuk mewarnai. Minyak zafaron itu minyak yang warnanya merah, biasanya dipakai untuk nulis raja, ya. Jadi dukun biasanya bisa pakai itu. Ditulis raja pakai tintanya, pakai minyak zafaron. Nah, itu tidak boleh dipakai buat mewarnai pakaian, Pak. Ya. Walau contoh dari mudahnya disebut nafis sholati, dan memakai pakaian najis yang terkena najis pada selain waktu sholat. Ya. Jadi kalau waktu sholat jelasnya kan tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tapi kalau di luar waktu sholat kita pakai pakaian yang kena najis bagaimana? Boleh, Pak, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Pakaiannya najis, misalnya kena tetesan, ya, udah kering sih, tapi kan najis kan tetap walaupun kering, kalau belum dicuci berarti kan masih najis. Kemudian kita pakai lagi, ya, sarung yang sudah kena tetesan air kecil misalnya, air seni misalnya, nah itu kemudian kering kan najis, boleh nggak dipakai? Boleh, tidak ada masalah. Selain untuk sholat, nah, kalau sholat kan nggak sah, karena sholat itu harus suci dari najis. Ya. Hai itulah rutubatan, sekiranya tidak ada basah-basahnya. Jadi pakai pakaian najis, kalau najisnya kering nggak apa-apa. Yang nggak boleh adalah pakai pakaian kena najis dan najisnya masih basah, atau pakaiannya dalam keadaan basah, itu nggak boleh. Sebab nanti tetesan-tetesannya itu pasti akan menjadikan najis pada yang lainnya. Beda kalau kering kan enggak, ya, karena tidak berpindah atau kering. Tapi kalau basah otomatis, ya, bisa menjadikan najis pada badannya ataupun tempat, ya, tempat yang kita gunakan untuk duduk pastinya kena najis kalau pakaian yang kita pakai itu najis dan basah. Ya. La jildi maitatin bila daruratin, ya. La jildi maitatin bila daruratin, tidak boleh mengenakan kulit bangkai kecuali bila darurat dengan tanpa ada darurat, ya. Pakai kulit bangkai, pakai kan najis, ya. Ini tentunya di sini bukan bangkai yang bukan kulit yang sudah disamak. Disamak kan tidak masalah. Jadi kulit yang memang kulit belum disamak, Pak, masih bau kan gitu. Walau it'amu maitatin linahu tayrin la kafir, bagi seseorang, ya, boleh memberikan makan bangkai untuk binatang seperti burung misalnya. Burung dikasih makan bangkai, nggak apa-apa, kita ngasih boleh. Walau kafir, tidak boleh memberikan makan dari bangkai kepada orang kafir, sekalipun orangnya orang kafir, Pak. Nggak boleh kita suguhin di daging bangkai misalnya. Boleh ngambil di kecelakaan, ada kambing dilindas sama kontainer, kemudian dipotong-potong, dimasak, disuguhin orang kafir, misalnya orang muslim. Nggak boleh, ya, nggak boleh. Wa yahiru ma'al karahati isti'malul ajib birra'si wal lihyati haitsu la rutubata. Boleh memakai boleh dengan beserta makruh memakai perkakas, ya, yang terbuat dari gading gajah, baik itu untuk di kepala ataupun di jenggot. Seperti apa? Sisir, Pak. Ada sisir dibuat dari gading gajah. Gading gajah itu kan otomatis
najis kan? Karena bukan makanan, bukan hewan yang halal dimakan. Nah, berarti daging gajah itu najis. Lalu kemudian dipakai untuk perkakas seperti sisir, ya, sisir itu makruh makanya, ya, untuk kepala, untuk sisir jenggot misalnya, ya, itu makruh kalau terbuat dari gajah. Ya. Sebab biasanya ini pasti gajah-gajah yang mati, ya, atau diserang, ditembak, dan bukan untuk dikonsumsi, secara otomatis gajah yang dimasukkan di sini kan mayitah, bangkai. Yang namanya bangkai, tulangnya juga bangkai, gantinya ya bangkai. Boleh dipakai untuk sisir, tapi hukumnya makruh dengan catatan tanpa ada basah-basah. Air tulah rutubatan. Sekiranya tidak ada basah-basahnya. Basah-basah di situ maksudnya bukan gadingnya masih basah, tapi gadingnya basah atau rambutnya yang basah. Habis mandi, rambut basah, disisir pakai sisir yang terbuat dari gading gajah. Itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Sekarang ini kan banyak Pak dipakai buat apa namanya, cangklong. Mahal ya dibahargakan gading gajah, berapa? 2,5 juta. Ya, cangklong yang terbuat dari gading gajah. Padahal kalau tahu hukumnya, mendingan mau bisa beli cangklongnya pakai kayu aja. Dengan sebab untuk menghindari nggak basah susah loh. Cangklongnya disedot. Kalau disedot berarti campur sama apa? Ludah. Berarti basah. Nah, sementara gading gajah itu najis. Kan di sini boleh itu kalau kering, buat nyisir, rambutnya kering, sisirnya juga kering, nggak apa-apa. Nah sekarang cangklong. Nah, cangklongnya dimasukkan ke mulut, padahal itu bangkai. Gitu kan? Disedot, basah, disedot. Jadi gak usah beli cangklong gading gajah Pak. Cari aja gading kambing apa, cangklong dari tulang apa ya. Wa israjul bibunan jisin ghairu mughallazin illa fi masjidin. Boleh menyalakan lampu yang bahannya terbuat dari benda yang kena najis, ya. Misalnya apa namanya, ya sekarang ini kan ada Pak gas, ya, gas yang terbuat dari isi septic tank. Isi septic tank itu diambil kemudian diolah jadi gas. Ya. Atau tai sapi yang sudah kering kemudian apa namanya dicampur dengan macam-macam inilah, kayak jerami misalnya, dicampur sama tai sapi terus kemudian dinyalain buat obor. Nah, boleh nggak lampu yang terbuat dari bahan pembakarannya itu dari barang najis? Boleh, asalkan bukan najis mughalladzah. Ya, najis mughalladzah itu najisnya anjing dan babi. Ya, selain itu boleh. Illa fi masjid, kecuali di masjid Pak. Kalau di masjid lampunya jangan dari bahan yang terbuat dari najis. Nggak boleh, walaupun bukan najis mughalladzah. Ya. Di masjid yang bersih, yang suci lah. Wa ilghallat dukhanu, walaupun sedikit asapnya sedikit, ya, karena proses pengapiannya bagus,
sehingga tidak banyak asapnya, walaupun sedikit, tapi nggak boleh ini dipakai untuk masjid kalau memang bahan bakarnya terbuat dari benda najis atau barang yang terkena najis. Khilafan dijamin. Nah, ini berbeda dengan pandangan ulama ya. Qalu bi adami hurmatil israji bihi fil masjid. Ya, wa ala dzalika bi qillatil bukhari. Nah, golongan para ulama ini berselisih pendapat. Mereka mengatakan bahwa tidak ada hukum haram menyalakan lampu yang bahannya terbuat dari benda yang terkena najis di dalam masjid. Ya, di dalam masjid ini menurut golongan para ulama. Mereka beralasan karena bikilatul bukhari, dengan lampu yang sedikit asapnya, bukan yang banyak asapnya, sedikit asapnya. Nah, watasnidu ardin binajisin, boleh memupuk tanah dengan najis. Nah, ini kan pupuk kandang Pak ya, pupuk kandang namanya, pupuk yang dari kotoran binatang terus digunakan untuk kesuburan tanah supaya kita hasil buahnya itu melimpah ya, tanahnya menjadi subur, lalu dipupuknya pakai misalnya kotoran kambing ya, kotoran kambing misalnya dipakai buat pupuk, boleh nggak? Boleh ya. Laktina ukalbin illa lisaydin, tidak boleh memanfaatkan anjing kecuali untuk berburu. Jadi gini Pak, boleh kita melakukan perburuan, alat yang digunakan untuk berburu itu anjing, dengan catatan anjingnya harus sudah terlatih. Terlatihnya bagaimana? Dia kalau disuruh untuk menerkam mangsa, dia akan menerkam sampai mati dan dia tidak makan. Kalau dia menerkam misalnya kelinci atau menerkam kambing, terus dagingnya ada yang diambil dimakan, oh berarti ini belum lulus. Latihannya di klubnya belum lulus ya. Jadi harus di klubnya lulus ya. Disebut lulus ketika dia menangkap buruannya tidak sampai memakan dagingnya, hanya diburu sampai mati. Kemudian halal nggak? Halal, walaupun dari sebelah ya. Kecuali apabila dia tangkap dibawa ke orang yang punya anjing belum mati, baru itu disembelih. Kalau mati dengan sebab terkaman nggak apa-apa Pak, boleh ya, asal satu itu ya, kalau melepasnya harus dengan baca bismillah Pak, melepasnya bismillahirrahmanirrahim, lepas itu sehingga ketika dia nangkap buruan dan terlatih, buruannya tidak sampai dimakan dagingnya, boleh nanti itu dikonsumsi dan hukumnya halal. Nah, tentunya yang pada bagian-bagian yang bekas gigitannya harus dicuci ala mencucikan najis muhulato ya, dibasuh 7 kali dengan salah satunya dicampur debu, sudah boleh dimakan, gak apa-apa. Wa yukrohu walau limra'atin tazyidu ghairil ka'bati kamasyhadi sholihin bighairi haririn ya, dimakruhkan walaupun bagi seorang perempuan ya, merias atau menghiasi selain Ka'bah. Contohnya seperti kuburan orang soleh, dihias-hias itu nggak boleh ya. Kamas hadis solihin seperti kuburannya orang soleh. Kakubihi wa tamthilu di Ka'bah, kalau Ka'bah boleh dihias. Qala sinnim alaman hajid kita macam imro'anna satrot tawabitit syidiyani wa nisa'i wal majanini wa kuburihim bil hariri jaizun dan ta'afini bal aula.
Ikhlafi tawafi sholihin minal dhukuril balighin al-aqilina wa innahu yahrumu sabruha bil harir. Jadi di sini tabut itu penting ya, penting kotak ya, yang biasa dipakai ditempatkan untuk apa namanya makam-makam orang soleh. Gak boleh itu dihias dengan bahan-bahan yang terbuat dari sutra, kecuali kalau tabut itu milik mayit perempuan. Mayit perempuan tidak ada masalah. Jadi bahwa menutup tabut-tabut, kotak-kotak untuk anak-anak, wanita-wanita dan orang-orang yang gila misalnya, dan kuburan-kuburan mereka dengan sutra itu boleh. Sebagaimana mengkafaninya, bahkan itu lebih bagus, aula lebih utama. Jadi boleh nggak mayit di kafani pakai sutra? Kalau mayitnya perempuan boleh, kalau mayitnya perempuan boleh. Wayahrumu bihi dan hal. Wa ta'ammumun, ini masih terkait dengan sunnah-sunnahnya ketika kita hendak pergi untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi ini melebar ke pakaian-pakaian yang haram digunakan dan lain-lain. Sebenarnya awalnya membahas tentang tasjid atau tazayyun, ya, bahwa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita hendak menuju ke masjid maka berpakaianlah dengan pakaian yang bagus. Nah, selanjutnya wa ta'ammum, sunnah mengenakan serban ke masjid untuk sholat Jumat, sunnah mengenakan serban. Karena ada hadis innallaha wa malaikatahu yusholluna ala ashabil amaili yaumal Jumat. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu memberikan rahmat kepada orang-orang yang mengenakan serban di hari Jumat. Jadi serbannya dipakai Pak, ya. Pulang umroh, pulang haji, serbannya dipakai pada hari Jumat. Wayusannu lisairil sholawat, dan sunnah juga untuk sholat-sholat yang lain, bukan hanya Jumat saja. Sholat-sholat yang lain kita masih tetap sunnah mengenakan serban. Wawarda hadis dhaif yang mayatulu ala afdaliyati kibariha. Dan dalam hadis yang dhaif sini ya, ada hadis yang menyatakan atau hadis yang menunjukkan bahwa utama mengenakan serban yang besar. Jadi serbannya jangan serban yang kecil, maka serban yang besar itu lebih utama. Wa yabghi tutuliha wa ardiha bima yalihu bila bisiha adatan fi zamanihi. Dan sebaiknya ya, mengikat ya, panjangnya serban dan lebarnya itu dengan sesuatu yang pantas bagi pemakainya secara umum. Jadi jangan neko-neko kalau pakai serban ya, diikat sesuai dengan adatnya. Adatnya seperti apa? Kalau orang Arab kan adatnya di Mekah misalnya, atau di Madinah, atau di mana, adatnya serban itu dipakai dengan segitiga, kemudian dipasang di bagian kepala, kemudian dikasih ikel. Itu adatnya orang Arab. Nah, adatnya orang Arab seperti itu. Karena di sini mesti pemakaiannya disesuaikan dengan adat. Ya nggak usah dipakai di masjid turun huda. Oh ini pakai ikel. Saya berangkatnya nggak pakai otak, mestinya berangkatnya jangan naik motor, Pak, naik otak. Oh ini pakai ikel, pakai kacamata hitam, waduh, bawa tongkat lagi. Ya mesti menyesuaikan, ya. Boleh pakai serban yang menyesuaikan dengan adatnya, ya.
di gunung seperti ini kayak Wali Songo ya boleh, nggak masalah ya. Faiza kafiha ala dzalik kuliha. Kalau melampaui batas ya makruh. Sorban dipakainya melampaui batas ya malah makruh. Jadi kita ini melihat pantasnya ya. Jangan di ubud-ubudnya sampai kayak roda Vespa ya. Jadi kalau sekiranya pemakaian itu sampai melampaui batas ya bukan sunnah, malah makruh. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i wal amwat. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'alimin bi hikmatika wa shir 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.